Bisa dibilang titik 9 bisa terbentuk justru karena pandemi di tahun 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Halo, saya Ali Fauzan, founder dan eksekutif produser dari Titik 9 Production House. Kalau ngomongin soal pekerja lepas yang saat ini lebih dikenal sebagai freelancer, hal itu memang menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Kebebasan dalam mengatur jam kerja, membuat berbagai inisiatif proyek, sampai bisa kerja dalam berbagai disiplin di satu rangkaian waktu. Itu adalah beberapa hal menarik menjadi seorang freelancer. Saking menjanjikannya, menjadi freelancer juga menjadi trigger yang kuat untuk saya membuat sebuah keputusan besar dengan resign dari sebuah agensi periklanan untuk full menjadi freelance videographer dan fotografer. Salah satu batu loncatan yang saya dapat saat menjadi freelancer ialah bertemu orang-orang baru dan berkesempatan menjadi proyek dan pengalaman baru. Salah satu contoh yang bersejarah buat saya pribadi ialah saya dikasih kesempatan untuk menggarap musik video untuk pertama kalinya, yaitu musik video dari solois yang saat itu sedang naik daun, Pamungkas, dengan salah satu hitsnya yaitu To The Bone. Sangat bersejarah dan berpengaruh karena selain belajar banyak hal, video tersebut masih menjadi salah satu portofolio saya karena secara angka saat ini video itu sudah ditonton lebih dari 230 juta kali. Bukan hidup namanya kalau nggak ada angin yang menerpa saat sedang melaju kencang. Ketika nafas freelancer sedang menggebu-gebu, mendadak masa pandemi hadir tanpa tahu malu. Pekerja lepas seperti saya sudah pasti khawatir karena tidak ada jaminan setiap bulan. Dan bagaimana kondisinya akan berjalan jika masa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berhenti. Ada yang bilang kita akan jauh lebih banyak belajar di saat-saat yang sulit. Setiap keresahan, jika dirasakan dengan pikiran yang terbuka, justru menimbulkan hal-hal baru yang tidak terpikir sebelumnya. Persis seperti di saat awal pandemi, pekerja lepas seperti saya dan beberapa teman saya kebingungan karena tidak ada pekerjaan sama sekali. Namun, hal itu juga yang memancing kita untuk membuat sesuatu. Salah satu contohnya, kami mengerjakan proyek inisiatif untuk salah satu musisi asal Semarang, Figura Renata. Dengan tim dan budget seadanya saat itu, tanpa sengaja kami justru mendapatkan beberapa kesempatan lainnya untuk menggarap berbagai musik video dari berbagai musisi dengan segmentasi yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, sejak saat itu kami justru berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, tidak bisa bergerak sendirian. Untuk menjadi besar, kami harus belajar lebih banyak dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Beberapa keresahan kami sebagai freelancer pada akhirnya bermuara pada sebuah kesimpulan untuk membuat ekosistem yang lebih baik. Pada akhirnya saya tercetus satu nama yang mungkin bisa mewakili visi dari beberapa teman yang juga bertekad untuk membangun ekosistem ini. Titik 9. Secara garis besar, titik 9 itu artinya titik adalah angka 0, 9 itu adalah angka paling sempurna atau angka paling terakhir. Jadi proses dari 0 menuju ke sempurna. Sama seperti kita membuat sebuah karya, dari 0 dulu sampai akhirnya jadi sebuah karya, menjadi sempurna. Gimana sih cara mengembangkan sebuah kumpulan para pekerja lepas menjadi perusahaan yang dapat menjadi lahan pekerjaan banyak orang? Pertanyaan itu selalu terlintas di kepala kami dari beberapa orang yang akhirnya bertekad untuk membuat Titik 9 menjadi ekosistem kreatif dan rumah dari para penyempurna karya. Learning by doing, itu menjadi prinsip awal kami sambil berjalannya Titik 9. Bertemu dengan banyak orang baru dari satu record label ke record label lainnya, dari satu digital atau kreatif agensi menuju agensi lainnya, belajar dari produksi skala kecil, membantu usaha teman-teman, hingga proses snowballing kami mengantarkan kepada proyek beberapa brand multinasional hingga artis papan atas. Hal itu juga yang membuat kami terus berniat untuk mengembangkan ekosistem ini dari segala sisi. Kantor yang hanya berawal dari satu petak apartemen, lalu beranjak ke satu rumah satu lantai, hingga saat ini kantor kita sudah 3 lantai. Harapannya ialah bisa terus berkembang dan mengajak lebih banyak orang untuk belajar dan berkarya bersama.